Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku, siswa dan juga siswi MTS Negeri 2 Pemalang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan lancar, senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan, seperti halnya telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam kitab Tafsir Ayatil Ahkam al Quran karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang guru besar dalam bidang ilmu tafsir di Ummul Qura University, Makkah, Saudi Arabia, beliau mengatakan, faradhahallahu 'alal ummi qablana. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan berpuasa atas umat-umat terdahulu, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan puasa kepada orang-orang Yahudi, yaitu kaum ahli kitab, umat Nabi Musa alaihissalam. Walakinna ahlal kitabi wayyaru wa badalu fi hadhil faridah. Wa qad kana yatafaqa fil harri syadidi awil baradi syadidi. Fahawaluhu ila rabi'i wa zadu fi adadihi hatta ja'aluhu khamsina yawman kafaratan lidzalik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa atas orang-orang Yahudi pada musim panas ataupun musim dingin. Lalu mereka mengganti musim panas atau musim dingin tadi ke musim antara musim panas dan musim dingin. Jadi sebenarnya Allah ketika mewajibkan atas orang-orang Yahudi berpuasa itu pada musim panas ataupun musim dingin. Lalu mereka menggantinya berpuasa pada musim antara musim panas dan musim dingin. Lalu mereka menambahkan puasanya 20 hari lagi, sehingga puasa mereka menjadi 50 hari. Itulah puasa orang-orang Yahudi. Lalu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni juga menukil atau mengutip salah satu riwayat dari Imam Tabari dengan sanadnya Imam Ad-Duyyi. Beliau mengatakan, rawa At-Tabariyu bisanadihi 'anid Duyyi annahu qala kutiba 'alan nasara syahrul ramadhana. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan atas orang-orang Nasrani. Wa kutiba 'alaihim alla ya'kulu wa la yashrabu ba'da naumi wa la ayyantihun nisaa fi syahri Ramadan. Allah juga mewajibkan atas mereka orang-orang Nasrani untuk tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berhubungan suami istri selama di bulan Ramadan, mulai dari setelah Isya sampai Isya lagi. Jadi orang-orang Nasrani puasa mulai dari Isya kemudian sampai waktu Isya lagi. 1 hari full mereka berpuasa. Jadi berat 1 hari full berpuasa. Apalagi mereka semua juga harus beraktivitas dalam kesehariannya, baik itu bekerja ya, ataupun pergi ke ladang ataupun berjualan, dan juga bagi anak-anak muda ataupun
anak-anak usia masa belajar juga mereka harus berangkat untuk belajar. Sedangkan mereka harus berpuasa di bulan Ramadan 1 hari full, mulai dari setelah waktu Isya sampai waktu Isya lagi. Fashtadda 'alan nasara siyamu Ramadan. Maka mereka merasa berat untuk berpuasa selama 1 hari 1 malam. Terlebih Gusti Allah SWT mewajibkan atau mensyariatkan puasa atas orang Nasrani, juga seperti halnya Allah mewajibkan puasa atas orang-orang Yahudi, yaitu diwajibkan puasa pada musim dingin ataupun musim panas. Jadi musim dingin, musim panas 1 hari full mereka harus berpuasa. Wa ja'ala yuqallabu 'alaihim fisyita'i was-shayf falamma ra'aw dzalika istama'u faja'alu siyaman fil fasli baina syita'i was-shayf. Lalu mereka juga memindahkan waktu puasa mereka dari musim panas atau musim dingin ke musim antara musim panas dan juga musim dingin. Wa qalu azidu 20 yauman nukaffiru bihima ma sana'na faja'alu siyamahum 50. Lalu mereka menambahkan puasanya 20 hari lagi sehingga puasa mereka menjadi 50 hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya orang Yahudi maupun orang Nasrani mereka berpuasa selama 50 hari. Sedangkan saat itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW belum menganjurkan, sedangkan saat itu mereka belum dianjurkan atau disyariatkan untuk melakukan ibadah sahur sebelum mereka berpuasa. Berbeda dengan kita, umat Nabi Muhammad SAW, kita semua diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, sedangkan Nabi Muhammad SAW mensyariatkan atas kita sebelum berpuasa untuk melakukan ibadah sahur pada waktu-waktu sahur, yaitu mulai setelah jam 1 ke atas, itu waktu-waktu sahur. Dan perlu kita ketahui, waktu sahur itu ketika kita puasa melakukan ibadah sahur, maka di dalam sahur terdapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian semua ketika hendak berpuasa, karena di dalam sahur fa inna fis sahur barokah. Di dalam sahur terdapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad SAW, di mana kita semua berpuasa di bulan Ramadan itu kita awali dengan ibadah sahur, dan juga puasanya tidak 1 hari 1 malam, namun hanya 1 hari saja, mulai dari waktu setelah munculnya matahari min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Mulai waktu subuh, kemudian sampai waktu maghrib, lalu habis waktu maghrib tiba, kita boleh berbuka puasa dan menjalankan aktivitas ibadah lainnya. Ini perlu kita syukuri bahwasanya ternyata puasa kita umat Nabi Muhammad, kalau dibandingkan puasanya orang Yahudi, orang Nasrani, itu puasa kita dibilang lebih ringan dibandingkan puasa-puasa mereka. Apalagi kalau kita melihat lebih jauh sejarah sebelumnya, bahwasanya Nabiullah Dawud alaihissalam, beliau berpuasa itu 1 hari berpuasa, nanti 1 harinya lagi tidak, lalu 1 harinya lagi berpuasa, dan seterusnya. Jadi 1 hari puasa, 1 hari lagi tidak, nanti puasa lagi, nanti tidak lagi, puasa lagi, tidak lagi, dan seterusnya. Itu puasanya Nabi Daud alaihissalam selama 1 tahun full, kecuali hari raya Idul Fitri. Maka Gusti Kanjeng Nabi mengatakan termasuk salah satu puasa yang luar biasa, puasa yang baik, itu seperti halnya puasanya Nabi Daud alaihissalam. Maka dari itu, anak-anakku, kita semua yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita manifestasikan, wujudkan
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit sejarah tentang puasa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya dari saya tutup, saya akhiri dengan ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.